Yang pertama itu kan dalam manajemen keuangan ya Mas. Dan kayak di warung ini kayak gimana cara mengelola keuangannya biar kebutuhan di warung ini kayak terpenuhi. Jadi kan untuk biaya itu ya, biaya untuk biaya memasak itu kan kita itu untuk pembeliannya itu langsung di pasar induk, pasar Tanjung itu. Nah jadi untuk pembeliannya itu bukan yang apa ya, ecer 1 kilo atau 2 kilo, kita langsung 5 kilo 10 kilo gitu. Jadi itu untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Jadi untuk biaya masuknya itu lebih besar, dan mungkin jika ada kayak kesana gitu kita bagi apa ya, itu aja sih. Jadi kita langsung kayak satuan-satuan itu belinya langsung apa ya, partai yang gede, jadi biar hemat juga. Sebenarnya pas nanti di dalam kayak dana ya, dananya di warung Mbak Dewi ini pas ada situasi darurat kayak membutuhkan dana yang memungkinkan kayak dana tambahan. Nah itu nanti di warung Mbak Dewi ini dana tambahannya itu berasal dari pribadi atau enggak berasal dari kayak perusahaan lain kayak meminjam gitu. Untuk di halaman ini kan juga nggak terlalu besar ya. Alhamdulillah beberapa tahun ini alhamdulillah berkembang. Jadi untuk biaya tambahan kita itu dari biaya pemasukan itu beberapa persen itu kita sisihkan untuk biaya mungkin apabila terjadi sesuatu gitu ya, biaya darurat. Jadi tidak ada kayak pinjaman gitu untuk meminimalisir apa ya, takut nanti mungkin besok gitu nggak bisa bayar. Jadi kita lebih baik meminimalisirnya itu dengan menyisihkan laba dari jualan lalapan gitu aja sih. Nanti dari penghasilannya itu semuanya dapatnya laba bersihnya, semuanya dapat 10% disisihkan dan 5% buat dana darurat dan 5%-nya mungkin ya buat apa ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Juga kita kan ada beberapa pegawai. Nah untuk sisanya itu kita buat pegawai, buat bayar listrik gitu-gitu. kalau dalam manajemen pemasaran itu warung Dewi ini gimana cara menarik perhatian pelanggan? Kayak kita kan pelanggan baru nih, Iya. gimana cara biar kita tuh datang lagi ke sini gitu? Pertama kan kita juga harga dan kualitas. Nah, tentunya kita menjual kualitas juga kan. Dari dulu memang kita nggak potongan ayam itu kita tetap segitu gitu loh, nggak kecil juga nggak terlalu besar kan. Juga harga ya, untuk harga ayamnya tetap naik gitu ya. Kita tetap ya segitu aja potongannya, nggak dikecilin, nggak dibesarin. Ya wis itu apa patennya gitu loh. Tetap ayam segede itu juga dengan harga yang sama. Jadi kan kita harganya tuh buat umum itu nggak terlalu mahal, juga mahasiswa gitu kan nggak terlalu mahal juga. Dengan harga itu kan kita juga melakukan ini mengundang apa ya, selebgram ya. Kita kan sebelum kita undang itu pertama kali dia itu datang dengan sendirinya gitu loh, tanpa kita undang. Dan kedua karena kita ada kayak impactnya dari dia itu cukup besar, kita undang lagi untuk kerjasama gitu loh. Nah setelah kita undang dan alhamdulillahnya tuh apa ya, FYP lah ya, FYP. Kita juga di TikTok viral, terus di Instagram juga banyak yang komen, dan kita itu meskipun viral tuh pelanggan yang baru itu kembali gitu loh, nggak cuma sekali datang terus udah wis karena viral kok gitu loh. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih tetap gitu loh. Iya mungkin ya. Terus untuk yang pertama kan udah ya, karena apa wis rasa ya. Yang kedua itu mengundang seleb. Yang ketiga itu kita juga bikin tempatnya gitu kan,
kapan lagi kita makan pakai besek, kadang-kadang gitu kan. Juga beberapa kali orang kesini, Mbak katanya makan pakai besek gitu loh. Oh iya, terus kadang ada orang yang Mbak ini beseknya diboleh-boleh bawa pulang kan, kan bukan. Kadang kan ada yang tanya ini boleh dibawa pulang nggak, Mbak? Nggak boleh lah gitu kan. Kan kadang kan ada kayak yang orang itu penasaran sama makan pakai beseknya gitu loh. Juga yang keempat itu ada soal ada juga kan kita ada pemasaran, iya untuk pemasarannya. Terus ini memiliki platform media sosial tersendiri karena ini apa mengundang selebgram tadi atau memilih sendiri? Untuk Instagram aja sih, kita media sosial Instagram. Jadi di Instagram itu tapi nggak terlalu apa ya aktif, karena ya aktif kalau nggak kalau umum aja. Kalau pengen apa ya upload gitu baru diupload. Untuk TikTok kita belum gitu, cuma di Instagram. Kalau ini apa menggunakan pemasaran online dan kalau misalnya dia tuh bekerja samanya tuh dari beberapa mitra atau cuma salah satu aja mitranya? Kalau dari Lalapan Mbak Dewi itu ada Gojek, ada Grab. Nah dulu kita pakai Shopee Food. Nah karena beberapa apa ya kita itu cukup rugi di Shopee Food, potongannya terlalu besar, jadi harganya kan naik tinggi kan. Nah kita takut malah kayak apa ya kasihan juga cuma beli satu gitu kan, harganya tinggi, jadi kita tutup untuk Shopee Food. Dan kita kemudian juga ada pesanan untuk biasanya kantor-kantor itu pesan 5 dulu, nanti dia itu diantar pakai kurir. Nah kita itu juga kerjasama sama kurir-kurir di Jember gitu loh, ada dari Bang Jack, WAJ gitu itu kita juga kerjasama. Di sini pernah ada yang kayak apa tuh diskon gitu? Diskon. Promo. Oh promo, Iya. promo itu khusus mahasiswa biasanya. Oh gitu. Beberapa kali kayak mungkin waktu apa ya, waktu itu pernah diskon mahasiswa itu waktu liburan kan, mahasiswa kan dikit. Iya. Juga itu banyak yang pulang kita buat diskon gitu. Diskon mungkin biasanya kalau makan 13 itu dipotong 1.000 ya. Potongan cuma 1.000. Untuk minuman kan biasanya kalau es jeruk 4.000, es teh 3.000, kita sama ratakan 3.000 gitu. Cuma gitu aja. Khusus mahasiswa. Waktu itu sih udah lama tapi untuk saat ini sudah. Di sini kan juga ada karyawan Ya. dalam manajemen sumber daya manusia. Terus untuk pemilihan karyawan yang apa di warung ini nggak memilih harus karyawan yang berkualitas apa enggak? Untuk karyawan kan keluarga sih Mbak. Kita kan sekeluarga cuma ngambil tetangga aja untuk cuci piring, terus untuk kayak bersih-bersih, cuci piring, bersih-bersih sama bantu kalau ada pesanan-pesanan gitu. Jadi kita juga cuman orang 3 sama pegawai sama orang luar 1, jadi 4 itu aja. Untuk kayak harus gini-gini pokok apa ya, rajin aja wes, pokoknya cuma cuci piring itu enggak hilang-hilangin gitu sih Mbak, itu aja. Kalau dalam manajemen operasional kan nih mencakup pengelolaan proses dalam produksi dan layanan. Nah, untuk di dalam proses produksi itu apa ada kendala yang dihadapi di warung Mbak Dewi? Kalau kendala biasanya itu kendala dari ini apa ya namanya itu pasokan ayam. Kan kita kan lebih fokus ke ayam sih, kayak susu terus ayamnya gitu biasanya tuh dari ayam itu datangnya siang. Nah jadi untuk jam buka itu kan terlalu mepet, kadang kita itu bukanya masih siang banget gitu jam 11 karena masuknya ayam itu siang ke kita gitu. Mungkin kenapa kok enggak, biasanya kan kok enggak stok ayam gitu kan, karena kalau kita stok ayam itu rasanya beda, kurang fresh gitu. Nah jadi kita langsung ayam itu baru datang dari pasar baru kita kelola. Nah mungkin itu ya kayak memperlambat proses pembuatan, tapi kita juga jaga kualitas.
Nah dari jaga kualitas tersebut ya dimanapun meskipun kita buka siang ya alhamdulillah gitu habis. Nah jadi karena mungkin banyak yang nunggu ya. Ada orang-orang itu masih nunggu tapi karena kesiangan gitu ya alhamdulillah masih bisa lah ya untuk habis gitu. Terus kayak tadi kan bukanya siang kayak Iya. terus pernah ya di warung Mbak Dewi kayak ada masalah komplain kenapa kok buka siang terus apa namanya buka pagi aja kayak gitu. Iya. Kalau masalah komplain sering kok nggak siang kok nggak pagi ya mbak, kita kadang itu orang-orang kan telepon mbak belum buka gitu, mbak kok siang banget gitu, tapi kan karena emang belum selesai gitu kita juga kasih kasih bukan masukan, kasih kayak penjelasan kepada pelanggan untuk kita kasih pengertian bahwa emang belum selesai. Terus kalau mbaknya itu boleh namanya pesan dulu itu bisa gitu, pesan dulu bisa, nanti bisa diambil. Kita juga kasih kasih apa ya namanya opsi gitu untuk pesan dulu. Tapi ya karena emang kita keadaannya juga karena SDM-nya cuma keluarga gitu ya, campurannya keluarga ya kita harus kasih pengertian aja gitu kalau kita buka siang. Untuk ini apa misal satu hari itu berapa kilogram ayam? Kalau ayam kita itu kurang lebih 20, tapi kan belum termasuk kayak ayam kampung, terus usus, lele, kita juga ada repok ati, ada ceker, ada telur. Itu Ayamnya aja jadi 20. Untuk usus kan masih kita itu kalau usus itu biasanya tergantung sama pasar. Kalau pasar ada 3 kilo sampai 4 kilo kita ambil. Kalau kadang itu cuma 1 kilo, 2 kilo itu wes agak susah ya di kita ya, karena kan emang peminatnya juga banyak. Jadi ya kita juga menjual lele itu 2 kilo, terus kayak melati, masih ceker itu yang ditahu kan. Jadi untuk ayamnya aja itu ambil 20. Ini yang kan ini kayak perkembangan teknologi ini kan kayak sudah meningkat kan kayak di dalam semuanya ada kayak pelanggan kayak memberikan kayak rating kayak lidah gitu. Itu kayak solusi dari Silina itu kayak gimana menghadapi yang pelanggan gitu ya, kan kadang ada, kita itu juga pernah yang mbak kayak ada pelanggan ngasih rating karena masakan kita itu bukan gak enak tapi nasi kurang panas. Nah kan kita kan gimana ya mbak, kita nasi udah datang kayak apa ya, kita di Magicom itu kan masih hangat kan, tapi kan kita nggak tahu waktu pengantaran dari driver. Nah drivernya kita kan nggak tahu dia itu mau ambil orderan lain atau gimana, kan nggak tahu ya, kita juga nggak ibu dengan masalah dia. Jadi kadang itu sempat kayak gimana ini gitu ke istrinya, karena kita itu biasanya catat kan ada namanya kan ya yang ngasih rating, kita juga bisa lihat kan. Jadi kita catat namanya, kita tempel di tembok bahwa dia itu nasinya kurang panas. Waktu dia pesen lagi kita gantikan nasinya. Nah kita ganti nasi yang lebih panas, bukan nasinya itu kan udah ada, seumpama dia beli paket ayam kan udah ada nasinya, kita gantikan yang nasi kemarin itu kita beri lagi 1 nasi. Dan iya itu karena kan kita kayak gak enak juga ya mbak, karena di komplain kok dingin, jadi kita kasih tambahan nasi 1 panas gitu. Juga beberapa kali kayak ketinggalan nasi, gitu-gitu ya, ketinggalan ceker. Biasanya kan ada namanya manusia kan kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi, banyak. Iya. Lagi banyak gitu. Jadi kalau ada yang ketinggalan terus kita tahu dari rating, kita kembalikan. Juga kita kan ada nama-namanya itu kita tempel gitu. Iya wes. Kalau dia pesen lagi kita kembalikan. Ya. Apa ingin menambah kan di sini lokasinya kan lumayan kayak masuk gitu. Ya. Nah, apa yang kedepannya pengen
membuka cabang gitu, Oke. terus menambah karyawan. Kalau pengennya sih pengen Mbak, kita juga ada rencana sih insya Allah ini. Mungkin karena kan kita dari dulu ya hidupnya juga dari jualan gitu ya. Kalau ditinggali juga eman. Jadi kita itu pengennya ya ngembangin dalam artian kalau bisa ya apa ya buka cabang gitu kan. Kalau buka cabang tentunya kita harus bisa bagi SDM-nya. Nah tentunya dari SDM itu kan dimana kita itu hanya keluarga kan. Jadi kita harus bisa benar-benar nentuin siapa yang megang cabang, siapa yang megang emang di sini utamanya gitu. Dari situ kita juga akan nambah namanya pembantu ya, kan dalam artian yang bantu-bantu gitu loh, kayak yang apa ya, di sini ada, di sana juga di apa cabangnya kalau kalau jadi gitu ya di cabangnya itu juga ada gitu. Kita bakal nambah.